Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri. Dan kita jadi tahu tujuan kita berada di muka bumi ini, yaitu untuk mengabdi kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada tujuan lain, serta mana yang harus kita kerjakan dan harus kita jauhi, dan mana yang boleh kita nikmati dan tidak boleh kita nikmati. Dan seorang muslim akan selalu bahagia dengan keislaman dan keimanannya karena dia punya panduan hidup. Dan dia tahu apa yang akan dia terima dari balasan kebaikan yang dia kerjakan baik di dunia maupun di akhirat. Dan dia juga berhati-hati dari apa yang dilarang karena dia tahu dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala ancaman yang diancamkan kepadanya. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini, karena masih banyak di kalangan manusia yang tidak mendapatkan petunjuk atau hidayah ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya sebagai balas jasa dari 23 tahun masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah, penyempurnaan agama sehingga sampai kepada kita dan bisa kita jadikan sebagai panduan hidup sebagaimana kita rasakan sekarang. Baik, ini pertemuan perdana kita untuk membahas buku dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Dan ini buku saya sarankan, dan semua buku tentunya, kalau kita sedang ingin mengetahui dan membaca buku, maka dimulai dari daftar isi, karena itu akan menjelaskan kepada kita inti-inti dari bahasan. Dan agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan bedah buku, dimulai dari buku-buku yang tipis seperti ini, lalu kemudian dibaca kira-kira dari bab yang paling menarik buat kita. Kalau misalnya dari semua bahasan, oh ternyata ada bahasan yang kelima, bahasan yang keenam, itu menarik buat saya. Ini kalau mau baca sendiri ya. Kemudian kita mulai baca di situ, dan dengan cara ini insya Allah kita akan tertarik untuk menyelesaikan semua buku. Tahap demi tahap nanti akan pindah kepada buku-buku yang tebal. Daripada kita hanya sekedar membeli buku dan akhirnya tidak dibaca. Bahkan seringkali ada muslim dan muslimah membeli buku double karena dia kira dia belum beli, padahal sebenarnya hanya belum dibaca saja. Dan metode yang kita gunakan, kita akan membedah buku dari awal sampai akhir. Dan bukan targetnya penyelesaian, tapi pemahaman. Oleh karena itu kadang-kadang dari satu poin mungkin bisa panjang lebar kita menjelaskan, dan mungkin bisa saja satu poin membutuhkan sekali atau dua kali pertemuan. Oleh karena itu kita akan melihat daftar isi nanti, kemudian baru kita menyinggung sedikit masalah muqaddimah, lalu kita masuk ke bahasan inti yang pertama dari buku ini. Saya akan berikan gambaran dulu dari daftar isi dan juga atau dari judul buku ini dulu, yang sekaligus ini singgungan yang dibahas oleh penulis dalam muqaddimah beliau. Dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita. Berarti kita jadi faham di sini yang sedang dibahas adalah secara khusus wanita. Ya. Apakah pelanggaran-pelanggaran di dalam ini nanti tidak dilakukan oleh laki-laki? Dilakukan juga. Tetapi Syekh Jibrin, yang biasa dikenal dengan Syekh Jibrin, beliau Abdullah bin Abdurrahman Jibrin, hafidahullah, beliau ingin menyinggung secara khusus kaum wanita. Ya, karena memang dalam mukaddimah beliau menyinggung besarnya peran kaum wanita baik kepada suaminya ataupun kepada anak-anaknya. Walaupun misalnya sang wanita itu di rumah, maka tetap saja efek dan pengaruh dia sangat besar kepada pribadi suaminya misalnya, atau pendapatan suaminya, atau keputusan suaminya. Begitu juga dengan anak-anaknya yang mayoritas waktu akan bersama dengan dia, maka banyak sekali ya, pengaruh yang bisa tertanamkan kepada anak-anak.
Sehingga dalam pandangan Syekh Jibrin hafizahullah, kalau para wanita ini bisa diperbaiki dan diberikan masukan, maka berarti akan banyak sekali maslahat yang didapatkan. Itu tujuannya. Tujuan yang lain juga yang beliau inginkan adalah menyederhanakan buku, bahasan. Sehingga kalau mau ingin membaca tentang hukum fikih wanita itu besar sekali. Babnya sangat luas gitu. Maka beliau ingin mengambil beberapa poin-poin yang paling mendasar, kemudian beliau bahas. Juga dari sisi lain yang perlu ibu-ibu tahu, karena memang pengajian fokusnya ke ibu-ibu di sini, dalam agama Islam kita ada perintah untuk berbuat, ya, dan ada larangan dalam mengerjakan sesuatu. Maka di sini beliau fokus kepada larangannya, jadi bukan kepada perintahnya. Ya. Sehingga perlu digarisbawahi, memang dalam Islam semua perintah kebaikan itu ada janji positifnya, dan semua perbuatan buruk ada ancaman daripada perbuatan tersebut. Ya. Kita tentunya idealnya, ya, kalau ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, misalnya bapak ibu atau ibu-ibu terutama ingin rajin sholat malam. Bagaimana caranya? Cara yang sederhana, dan ini bisa ditarik dalam semua jenis ibadah, tidak terkecuali wajib ataupun sunnah. Ibu-ibu membaca keutamaannya daripada ibadah itu. Atau bahasa ceramah biasanya fadilah. Atau kalau mau lebih menantang tanda kutip di sini, kita mengatakan apa yang saya dapatkan kalau saya sholat malam, apa yang saya dapatkan kalau saya bersedekah, haji dan umrah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, duduk majelis ilmu, semua perbuatan baik dalam agama ini, apa yang saya dapatkan? Ibu punya hak untuk bertanya itu, karena memang Allah Azza wa Jalla menjanjikan di semua jenis ibadah janji. Nggak ada perintah agama itu yang tidak diikuti dengan balasan. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti akan diperlihatkan untuknya dan dia akan terima balasannya. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, saya sarankan sebelum mengerjakan ibadah apapun, luangkan waktu walaupun cuma 5 menit atau bahkan kurang dari 5 menit, membaca keutamaan ibadah itu. Apalagi di handphone kita sekarang ini sudah menjadi perpustakaan berjalan. Kita misalnya mau sholat malam, saya sarankan ibu jangan sholat malam sampai sudah luangkan waktu 3-5 menit saja. Ketik di Google tentang keutamaan sholat malam. Akan keluar semua artikel menulis tentang keutamaan atau apa yang ibu akan dapatkan. Ya, atau mungkin mau visual atau audio di medsos sekarang ada, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, semuanya ada. Banyak diantara asatidzah kita atau ustadz-ustadz kita, dai-dai di jalan Allah ini, itu menyampaikan tentang keutamaannya. Sehingga nanti ibu akan termotivasi selalu untuk mengerjakan. Karena tahu, oh setiap saya sholat malam saya dapat ini. Kayak gitu. Dan akan membuat kita bisa konsisten, atau bahasa agama kita istiqomah sampai meninggal menjaganya. Nah sebaliknya, kalau ada perbuatan buruk, dan misal, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau ada seseorang muslim atau muslimah, dia terbiasa dengan satu pelanggaran agama, misal dia sering bohong, atau dia masih melihat yang haram, atau mendengar yang haram, atau menjamah yang haram, apa saja, maka itu dia tinggal mencari tahu tentang ancaman, ya, ancaman daripada dosa yang sedang dia lakukan. Sama tadi caranya, searching saja di Google tentang masalah bahaya dusta misalnya, atau bahaya menipu, bahaya gosip, bahaya fitnah, bahaya mencaci maki, misal bahaya mencuri, bahaya berzina, bahaya riba, bahaya durhaka sama orang tua, atau ancamannya. Kalau mau visual atau audio bisa ke media-media tadi sudah kami sebutkan yang sudah tidak asing buat kita di masa ini. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, misalnya kita cari, maka kita akan temukan banyak sekali. Nah nanti dari amal yang kita ingin kerjakan tadi, kalau kita tahu apa yang kita dapatkan, kita bisa konsisten menjaganya dan selalu mengejar keutamaannya, dan dari dosa kita akan tinggalkan karena ada ancamannya. Nah sekarang Syekh Jibrin akan masuk kepada poin yang kedua, tentang hal-hal yang dilarang berikut ancamannya, ya, sehingga kita tidak terjerumus dalam kesalahan tersebut, ataupun kalau kita terjerumus segera kita bertobat dan meninggalkannya. Karena semua perbuatan dosa ini, ibu sekalian, ada konsekuensi hukuman. Ya, tidak ada larangan yang tidak ada konsekuensi hukuman. Tentu kadar berat ringannya tergantung daripada perbuatan kita, gitu kan? Ada orang mungkin yang berbuat, ya,
ringan dari dosa-dosa ringan, tapi tetap aja konsekuensi hukumnya ada. Ya. Makin berat dia melakukan pelanggaran, maka makin berat hukuman yang bisa datang. Nah, seperti itulah kurang lebih gambarannya. Ya. Baik, di dalam mukaddimah, itu tadi mukaddimah, beliau menyinggung masalah itu. Ya. Dan tujuannya agar bagaimana mensucikan jiwa-jiwa kita dari pelanggaran-pelanggaran agama ini, sehingga kita selalu berada di atas level keimanan yang baik, sibuk dengan amal soleh sampai yang merupakan tujuan kita diciptakan sampai ajal datang, dan akhirnya kita bahagia dunia, bahagia di akhirat. Jadi ibaratnya, ibu-ibu perlu ini contoh rasional supaya bisa mudah difahami. Ibaratnya kita seperti kalau kerja di satu perusahaan, kita menjadi seorang staf yang berprestasi, selalu ikutin peraturan perusahaan, mengerjakan pekerjaan dengan baik dan maksimal, maka kita akan terima gaji dan bonusnya, kan gitu. Nah, seperti itu orang yang soleh dan soleha, dia patuh sama Allah, dia akan dapat segala macam fasilitas, ya. Begitu juga orang yang kalau jadi staf tapi dipelanggar, dia suka melanggar, ugal-ugalan, malas kerjain pekerjaan, telat, atau misalnya dia tidak tepat janji. Kemudian lebih parah lagi kalau dia melakukan kriminal, seperti misalnya manipulasi data, mencuri dan segala macam, maka itu akan tergantung kadar pelanggaran dia, maka akan ada hukuman. Minimal SP1, SP2 misalnya surat peringatan, ya. Kalau sudah SP3 peringatan terakhir, maka terakhirnya di PHK. Nah, seperti itulah. Ya, dia juga akan merusak nama baiknya, dia akan sulit diterima di perusahaan lain, akan kehilangan sumber pendapatan income dia dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, di daftar isi kita ada disebutkan di situ tentang masalah daftar isi dan mukaddimah, sudah kita bahas tadi. Kemudian ada kesalahan dalam berdoa. Ini bab pertama yang dibahas dalam buku ini. Dan dalam kesalahan dalam berdoa ini, itu ada banyak poin-poinnya. Ya, ada banyak poin-poinnya. Seingat saya mungkin kalau di buku ini, saya sempat lihat sepintas ada kurang lebih 9 poin. Ya, di bab pertamanya, kesalahan dalam doa. Di situ ada pergi ke dukun dan tukang peramal, kemudian berziarah kubur dan sengaja melakukan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur, ada memulai ucapan salam kepada para wanita kafirah, kemudian ada jahil dan tidak tahu tentang urusan agama, ada meratapi dan berteriak, ya, dan meraung-raung pada saat meninggalnya seseorang, serta memukul-mukul wajah, bahasa agama kita niyaha. Yaitu yang kelima. Yang keenam ada pergi ke negeri-negeri kafir tanpa ada kepentingan dengan alasan, ya, yang tidak jelas secara syar'i. Kemudian yang ketujuh meminta dengan cara paksa agar suami, ya, menyiapkan segala macam fasilitas di saat suami tidak mampu. Di saat suami itu ada bahasan. Yang kedelapan mengejek dan menghina orang muslim atau muslimah. Yang kesembilan sebagian kaum wanita mendoakan diri mereka ditimpa keburukan ketika ada musibah. Nah, 9 poin ini itu dibahas di satu bab. Jadi di daftar isi itu kesalahan dalam berdoa terisi 9 bahasan. Jadi itu akan membutuhkan 9 pertemuan. Karena per satu poinnya kita akan bahas satu pertemuan. Ya. Begitu juga nanti di bab kedua, kesalahan yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam. Ini juga ada poin-poinnya. Kemudian kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias, ini juga ada poin-poinnya. Kesalahan berkenaan dengan rumah tangga dan hubungan suami istri, ada poin-poinnya. Kesalahan seputar pernikahan, ini juga akan ada poin-poin bahasannya. Kemudian bab selanjutnya kesalahan seputar etika keluar rumah, bepergian jauh atau safar dan campur baur dengan laki-laki. Dan yang terakhir kesalahan-kesalahan umum. Kalau kita lihat di situ sampai kurang lebih halaman 50. Dari halaman 1 sampai halaman 50 bahasan kita. Berarti buku ini jangan dilihat tipisnya, tetapi bahasan sangat padat. Dan saya sudah bilang tadi metode kita, insya Allah ke depannya kalau pengajian berlanjut terus, semoga Allah sehatkan dan mudahkan kita, dipanjangkan umurnya di atas ketaatan insya Allah. Maka kita akan membedah satu persatu, perlahan-lahan, karena tujuannya pemahaman dan bukan penyelesaian buku. Seperti itu kurang lebih. Baik, kita insya Allah akan mulai dengan bab pertama, masalah kesalahan dalam berdoa. Di sini dirincikan oleh Syekh Jibrin hafizahullah 9 poin tadi yang sudah sempat kita singgung. Yang pertama sekali, pergi ke tukang sihir, dukun dan tukang ramal. Pertanyaan sederhana dulu kita mulai, apa hubungannya antara bab
Korelasinya apa antara kesalahan dalam doa dengan pergi ke dukun? Korelasinya ibu-ibu sekalian, karena dalam Islam kita kembali dulu ke tujuan asal dan awal serta pondasi kita diciptakan. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 ya. Di situ disebutkan surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, potongan ayatnya, tujuan kita ada di sini dan pegangi baik-baik ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan, mengadakan manusia dan jin serta kita ada di muka bumi ini kecuali untuk menyembahku, mengabdi kepadaku, tunduk kepadaku. Itu tujuannya. Ini dulu kita sepakati. Berarti kalau ada yang tanya, apakah saya ada di muka bumi ini untuk sholat? Jawabannya iya. Untuk puasa? Iya. Untuk haji dan umrah? Iya. Bakti sama orang tua? Iya. Majelis ilmu? Ya. Itu tujuan-tujuan utamanya. Makan, minum, tidur, kumpul sama teman-teman, ini pernak-perniknya. Boleh asal halal, gitu kan? Dan pelengkap saja. Jangan sampai kita sibuk dengan pernak-perniknya dan kita lupa tujuan utama. Gara-gara ngobrol sama teman-teman, sholatnya terbengkalai. Nah itu berarti kan dia meninggalkan tujuan utama, pergi kepada pernak-pernik. Padahal ngobrol sama teman-teman hukumnya mubah. Selama bukan haram yang dibicarakan. Tetapi tidak boleh sampai terbengkalai tujuan utama kita diciptakan. Kan gitu. Nah itu poin dulu. Nah salah satu bagian daripada ibadah dan patuh serta mengabdi kepada Allah adalah doa. Ya, bahkan kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kapan seseorang itu sudah terdorong dan termotivasi selalu mau berdoa kepada Tuhannya, berarti dia sudah punya pondasi dasar dalam ibadah. Doa itu kalau bahasa langsungnya adalah curhat ya kepada Allah. Komunikasi dengan Allah. Manja kepada Allah. Nah itu yang dimaksud dengan doa. Dan seorang penyair Arab mengatakan dalam susunan syairnya yang menarik, tapi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, janganlah kamu minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kamu tidak minta dia justru marah. Kalau kita minta sama manusia, sekali kita minta dikasih, 2 kali dikasih, 10 kali dikasih, tapi setelah itu mungkin dia marah. Kenapa orang ini minta terus, kan gitu. Tapi kalau Allah sebaliknya, kalau ibu tidak minta sama Allah, Allah justru marah. Makin sering kita minta, makin tamak tanda kutip kepada rahmat Allah, makin besar pahalanya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta sama Allah, tidak berdoa, justru Allah marah padanya. Justru Allah marah. Dan berdoa ini, ibu-ibu sekalian, dalam bab doa, berdoa agar nikmat Allah dipertahankan, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan ujian sedang datang dan minta solusinya. Saya ulangi ya, berdoa di saat nikmat lagi ada, agar nikmat itu dipertahankan, itu jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya. Misalnya ibu lagi sehat, ibu bilang, ya Allah pertahankan kesehatanku. Itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan ujian datang lalu minta solusi. Lagi sakit minta disembuhin. Jadi kalau kita kasih contoh, mana lebih afdal orang berdoa? Minta agar kesehatan dipertahankan atau pada saat sakit minta sembuh? Maka yang pertama, minta kesehatan dipertahankan. Ibu lagi Allah bukain rezeki, minta agar diberikan keberkahan di rezeki itu. Allah berkahi, Allah tambah, Allah luaskan supaya tidak bangkrut, supaya tidak hilang. Itu lebih afdal dibandingkan nanti kalau sudah terlilit utang baru minta solusinya. Walaupun dua-duanya boleh. Apa maknanya penyampaian saya ini? Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena banyak orang, ibu-ibu sekalian, mereka mau berdoa sama Allah sampai nangis-nangis, sampai ngerengek-ngerengek sama Allah di saat nanti ada musibah. Dia sakit nih. Yang pertama targetnya adalah dokter. Dokter pertama, dokter kedua. Nanti kalau dokter 30 dokter mentok nggak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Nah, gitu. Harusnya tahajud dulu, baru kemudian ke dokter. Gitu. Minta dulu sama Allah. Kenapa kita ibu-ibu sekalian disuruh berdoa dulu sebelum aktivitas? Coba perhatikan ya. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, ya, berdoa sebelum masuk kamar mandi, berdoa sebelum keluar rumah, supaya kita
minta dulu sama Allah, baru kemudian ya kita beraktivitas. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala terlibat dalam aktivitas kita itu. Bahkan ulama mengatakan ada sebuah hadis Nabi SAW yang mulia, mohonlah atau berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, kata Nabi SAW ya, segala sesuatunya sampai tali sendal kalian yang putus. Manja sama Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jalan, sendalnya putus talinya. Beliau angkat tangan ke langit disaksikan orang-orang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, sambil angkat tangan, ya Allah sendalku putus gantikanlah. Jadi saking mereka fahamnya makna doa itu. Mereka betul-betul menjadikan doa sebagai pondasi komunikasi mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Ibu harus belajar untuk membedakan mana konsultasi, mana curhat. Konsultasi boleh sama manusia dan hanya pada ahlinya. Ada permasalahan sama suami misalnya. Suami ucapin kalimat talak dalam kondisi emosi. Mau tanya hukumnya, datang ke seorang ustadz atau ustadzah, suami saya. Ini konsultasi ya. Maaf saya mau tanya, suami saya ucapin tolak dalam kondisi emosi, jatuh nggak? Itu namanya konsultasi. Curhat itu, ustadz maaf ya, saya mau cerita dulu. Dicerita panjang lebar. Minggu lalu saya tidak ada apa-apa, dan 1 minggu ditarik cerita panjang lebar, sampai terakhir cuma mau nanya apa jatuh tolak atau tidak suaminya. Ini curhat namanya. Nggak tepat curhat sama manusia. Curhat itu hanya kepada Allah. Itulah inti doa. Ya. Ibu ada masalah, wudu, sholat taubat 2 rakaat di sejadah ibu langsung berdoa sama Allah. Sampaikan semua apapun sama Allah. Tuangkan semua sama Allah SWT. Itu namanya curhat. Itu hanya boleh kepada Allah. Jadi jangan sama manusia. Kalau kita curhat sama manusia, anggap di depan kita ini orang yang mencintai kita. Misalnya orang tua kita. Kita ada orang tua yang tidak cinta sama anaknya. Sebenarnya kalau kita sedang curhat pada orang tua kita sedang membebani mereka. Mereka jadi kepikiran, gitu kan? Permasalahan rumah tangga kita, permasalahan kerjaan, kita bebani mereka. Dan itu berbahaya kalau sampai mereka kepikiran, kalau sampai mereka sakit karena itu, kita bisa masuk dalam bab durhaka, khawatirnya, gitu kan? Sementara kita disuruh bahagiakan orang tua, bukan suruh bebankan mereka, kan begitu? Kalau yang kita komunikasi atau curhat depan mata kita ini, seseorang yang kita tidak tahu dia, atau musuh kita, maka dia punya poin celah yang bisa menyerang kita nanti. Lalu untuk apa curhat sama manusia? Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau kalau punya masalah apa saja, maka beliau langsung wudu, sujud, kebetulan beliau kena tinggal di Mekah, sujud depan Ka'bah, tidak angkat kepalanya sampai semua sudah dituangkan. Ucapannya, ungkapan hati, semua ada di pikirannya, air mata semua netes untuk Tuhannya, selesai. Maka masalahnya selesai. Masalahnya akan selesai.